Oke, selamat datang kembali lagi di pelajaran prakarya informatika. Minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang bagaimana caranya menggunakan Scratch Junior di handphone kalian masing-masing. Untuk minggu ini kita akan masih mempelajari bagaimana caranya menggunakan Scratch Junior untuk mempelajari bagaimana caranya kalian mengetahui bagaimana sebuah program bisa berjalan dengan baik dan benar. Nah, seperti biasa kita akan memulai dengan mengeklik tombol home. Nah, di sini kalian bisa melihat proyek-proyek yang udah pernah kalian buat apa saja. Jadi minggu lalu kita ada proyek 1 dan proyek 2. Oke, kita coba untuk buka lagi proyek satunya. Proyek satunya adalah seperti ini ya. Ini proyek untuk kelas 7, itu ada 2 ya. 1 dan 2. Ya, ini ada proyeknya seperti ini. Ketika diklik maka nanti dia akan seperti itu. Jadi kita cuma kasih motion bahwasanya kucing itu berjalan, kemudian dia bisa ngobrol sama kupu-kupu kayak gitu ya. Nah, untuk sekarang kita akan belajar lagi hal lain yang lebih menarik lagi tentunya. Oh ya, BTW ini kita bisa kita bisa mengubah yang namanya nama dari proyek kita dengan cara mengklik tombol kuning yang di pojok kanan atas ini. Kemudian kita klik di sini. Nah, kita kemudian ketikkan nah ini kita ketikin, langsung kita kasih nama, misalnya tadi ya proyek latihan 1 gitu ya, latihan 1. Oke, kita simpan. Ketika kita buka sini, maka dia namanya jadi latihan 1. Kalian juga bisa merename atau mengubah nama proyek kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, untuk minggu ini silahkan kalian tambahkan lagi proyek baru. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar fokus bagaimana memperbesar dan mengecilkan karakter ya. Jadi karakter itu sebenarnya bisa dikecilin atau bisa dibesarkan gitu ya. Kemudian bagaimana caranya action sebuah karakter ketika bertemu dengan karakter yang lain. Kita kayak akan bikin semacam kucing ini nanti akan berjalan terus, misalnya akan ngejar apa gitulah misalnya ya. Nah, kita akan bikin dulu kita pakai kucing, masih tetap pakai kucing seperti biasa. Kucingnya taruh di bawah aja. Kita kasih background ya, seperti biasa kita kasih backgroundnya bebas, kalian mau yang mana. Kebetulan di sini saya mau pakai yang ini aja. Nah, kalian bebas ya, boleh milih yang manapun. Nah, di padang savana. Kemudian saya akan menambahkan gajah. Nah, oke, kita tambahkan. Nah, gajahnya tuh gede banget ya, kayaknya gajahnya gede banget nih gitu ya. Nah, saya akan merubah ukuran gajah menjadi lebih kecil lagi. Nah, si kucingnya pun otomatis saya akan mengubah menjadi lebih kecil. Bagaimana cara mengubah menjadi lebih kecil? Yaitu dengan cara menekan tombol kayak manusia atau penampilan gitu ya. Kita pencet dulu yang bagian kucing, kemudian kucingnya. Nah, kita pakai yang ini nih. Ada namanya shrink untuk menjadi lebih kecil. Kita taruh dulu, kita klik. Nah, dia akan lebih kecil kan. Klik lagi. Nah, oke. Kalau udah, ini kita balikin lagi ke sini nih. Nah, untuk menghapus itu kalian bisa mengembalikan ke tempat awal. Nah, kemudian sekarang untuk gajah. Saya akan mengubah ukuran gajah biar dia ukurannya menjadi lebih kecil ya. Ini kan kayaknya gede banget ya ukuran gajah ya. Nah, sekarang saya akan rubah dengan cara membuat ini ke bawah lagi. Ini kita ganti 5 ya, value nya saya ganti 5. Nah, udah, gajahnya udah cukup belum? Nah, kucingnya kira-kira segini, gajahnya kira-kira segini. Nah, oke, gajahnya kurang lebih segini, kucingnya kurang lebih segini. Apakah kucingnya kurang kecil atau gajahnya kurang kecil? Oke, kalau kucingnya kurang kecil kita kecilin lagi. Seperti biasa, ditaruhin ke bawah, kecilin, diklik lagi. Nah, oke. Nah, kalau udah kita kembalikan lagi. Yang gajahnya pun sama, dikembalikan lagi.
Oke, sekarang kita akan bikin yang namanya collision, on collision. On collision itu maksudnya apa? On collision maksudnya adalah ketika gajah menempel dengan kucing, itu nanti akan melakukan suatu aksi. Nah, sekarang saya akan bikin dulu sebuah aksi gitu ya, tombol start seperti biasa. Kemudian saya akan bikin dia gajahnya melompat. Jadi gajahnya melompat gitu ya, kayak ya ibarat kata dibilang aja jalan gitu ya. Kemudian dia maju. Ya, habis melompat langsung maju gitu ya. Nah, kita coba klik dulu. Nah, ini apakah lompatannya, nah untuk mengetahui lompatannya kurang tinggi atau tidak, kalian bisa menggunakan yang namanya grid line. Ya, namanya grid line ini yang kemarin udah pernah dibahas. Nah, kalian pengen loncatnya berapa gitu. Kalau loncatnya 2, berarti dia cuma dari sini 1 2. Nah, dia cuma 1 2 nyampe sini doang. Kalau si gajahnya pengen loncatnya lebih tinggi, misalnya 5. Nah, kalau misalnya kita jalanin, nah dia akan meloncatnya 5. Nih dari value-nya 5 ke 10. Tuh dari 5 dia akan ke 10. Nah, kayak gitu. Nah, ini setelah itu kita akan berikan nilai perulangan yang tidak terbatas ya. Jadi menggunakan tombol N ini, dan kita akan menggunakan yang namanya repeat forever. Jadi repeat alias mengulang selamanya. Oke. Kita coba jalanin dulu ya. Kita jalanin dulu. Nah, dia akan seperti itu. Ya. Nah, dia akan kayak semacam jalan terus gitu ya. Dia akan jalan terus. Nah, apakah majunya kurang atau tidak gitu ya. Nah, ketika majunya, nah ini kita balikin lagi nih untuk mengembalikan ke kondisi awal. Nah, majunya kurang nggak? Oh, majunya kayaknya kurang. Kita ganti aja jadi, kalau 5 terlalu tinggi ya, kita 3 aja majunya. Gitu. Nah, ketika kita jalanin lagi, nah kayak dia jalan, lompat, jalan, lompat, jalan, lompat. Oke, kita udah bikin untuk animasi si gajah. Kemudian kita bikin untuk animasi kucingnya. Ya, si kucing itu ada di sini titiknya. Ya, tadi berarti serata ya, sama yang gajah juga 5, si kucing juga 5. Nah, si kucing akan bergerak jika, ya, si kucing ini akan bergerak atau akan melakukan lompatan jika dia ada yang namanya sentuhan. Ya, dia melakukan sentuhan. Stop cat mana ya tadi ya? Tar ya. Nah, ini ketika dia ada namanya start on bump cat. Nah, ini dia akan akan berjalan ketika dia itu, si kucing itu disentuh oleh gajah. Nah, oke, kita bikin juga perulangan untuk kucing, yaitu kita akan loncat juga kucingnya. Nah, kucingnya akan loncat sama 5 juga, boleh lebih kecil juga sih, 3 ya, kita lebih 3. Terus majunya kucing itu misalnya kita 3 juga. Oke, kemudian dia juga akan melakukan perulangan yang tidak terhingga alias perulangan selamanya gitu. Ketika dijalankan, kita coba jalanin ya. Kita coba jalanin. Nah, si kucing masih belum berjalan nih. Nah, sekarang, ketika si gajahnya udah jalan, maka kucingnya jadi ikutan jalan tuh. Nah, ini kayaknya majunya kurang panjang ya, kayak aneh banget gitu ya. Nah, kita tinggal matiin dulu, kita kondisin ke awal. Kucingnya majunya kita kasih 6 misalnya. Kita jalanin. Wah, kucingnya langsung lari ke depan tuh. Nah, jadi kayak lebih cepat gitu ya. Nah, jadi kayak lebih cepat gitu. Ya, kucingnya di belakang sini ya. Oke, berarti jangan 6, kita bikin 4 ya. Kita bikin 4, terus gajahnya kita bikin jangan 3, 2. Oke. Kita coba mengulang lagi, running. Nah, kalian bisa lihat ya, ada kelihatan value-value-nya berubah gitu. Nah, oke, apakah dia masih agak terlalu aneh? Kalau misalnya masih terlalu aneh, kalian bisa merubah nilai value yang ada di sini ya, nilai value yang ada di sini. Nah, kita coba jalankan untuk yang full screen-nya. Nah, kita coba jalankan yang full screen. Nanti jadinya kalau udah full screen seperti ini, kalian silahkan record hasilnya ketika sudah full screen. Nah, jangan lupa seperti biasa kalian juga harus menambahkan nama ya, nama kalian. Oke, nama kalian jangan lupa kalian ukurannya yang kecil aja. Warnanya kalian bebas mau warna apa aja. Saya mau kasih warna biru.
tulis, jangan lupa ya nama kalian ditaruh di sebelah sini. Nah, atau kalian boleh kasih nama proyek kalian juga boleh ya. Jadi seperti itu. Nanti ketika di runningin ada nama kalian di sini, kalian bisa record ada karakter hewan yang kalian sukai dan background yang kalian sukai. Kalau kalian mau bereksplor lagi untuk tugasnya juga dipersilahkan. Jadi tugasnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Tugasnya adalah bagaimana caranya agar ketika si gajah jalan maju ke depan, kemudian ketika ketemu dengan kucing, kucingnya juga akan ikut jalan. Nah, kalian boleh banget explore lebih dalam lagi. Bahkan minggu lalu sudah ada tugas yang sangat bagus, yang sangat baik untuk bisa dicontoh oleh kalian. Itu aja mungkin dari saya. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa juga kalau mau disimpan silahkan disimpan ya. Oke, itu aja materi hari ini. Terima kasih. Silakan untuk mengerjakan tugasnya.